Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, Hari ini kita akan lanjut untuk pembuatan game menu. Jadi di video sebelumnya itu kan kita sudah membuat eh, video splash screen ya. Jadi kita akan coba lanjutin lagi bagaimana setelah splash screen-nya selesai masuk ke dalam game menu. Apa yang mau kita tampilkan di game menu? Saya share screen dulu. Oke, kita masuk ke sini. Terus mana playnya ini? Nah, kita coba cek dulu ya dari yang sebelumnya. Publisher splash screen itu kan pertamanya, saya tadi bawah. Oke, yang pertama ada publisher splash screen. Ya, ini kita pakai video Telkom University. Kemudian ada developer splash screen. Ini pakai MetaLab ya. Kemudian lagi ada main menu. Oke, jadi ini contoh dari flow dari splash screen sampai ke main menu. Kita akan apa? Kita akan aktifkan main menu ya. Jadi caranya double klik. Pastikan Anda sudah berada di scene main menu. Di main menu yang akan kita eh, tampilkan biasanya untuk secara umum biasanya muncul ada background, kemudian ada judul dari aplikasinya apa, dan standarnya itu ada dua tombol. Ada dua tombol yang isinya adalah play atau enter masuk ke dalam aplikasi lebih lanjut, dan ada about. About ini yang menunjukkan siapa yang bikin aplikasinya. Nah, pertama-tama kita akan eh oh sorry, seperti biasa ya, ini jangan lupa karena ini masih ngomongnya game menu atau main menu. Jadi pastikan ini si main kameranya di setting dulu solid color sama warna hitam. Nah, baru kemudian kita bikin canvas, game object UI canvas. Canvas ini adalah eh, sebuah kanvas, bukan. Kanvas ini ada sebuah eh, panel, sebuah kontainer untuk menyimpan beberapa elemen user interface kayak tombol, teks dan sebagainya. Canvas itu di dalam Unity defaultnya adalah ini. Saya coba kecilin ya komponennya. Kita akan fokus kepada komponen canvas scalar. Ini memang agak bermasalah sebetulnya ya si komponen ini kalau tidak diset dengan benar jadinya ngaco gitu. Standarnya si canvas itu constant pixel size dengan pixel yang tetap. Nah, ini sangat-sangat bermasalah teman-teman. Saya coba jelasin pakai apa ya? Pakai tombol UI legacy button. Buttonnya saya simpan di sini ya, pojok kiri bawah. Kemudian saya coba copot. Nah, ini kalau kita ngedesain dengan jendela yang kecil, ini nggak terlalu masalah. Tapi ketika ini saya gedein, ada yang aneh. Yang anehnya adalah tombol kecil ini yang tadi semula di pojok kanan bawah, jadinya agak ke tengah. Ini kan secara user interface jadinya posisinya ngaco, jadi berantakan. Ini kalau di maximize, kalau di minimize, makin ngaco juga, tombolnya hilang gitu. Jadi ini semua terjadi karena sejak awal si Canvas Unity itu settingannya adalah constant pixel. Jadi emang statis. Constant pixel size ini membuat apa ya, si eh, panjang dan lebarnya si kanvas itu sudah statis. Ketika dia pindah resolusi atau misalkan Anda bikinnya di komputer yang resolusi tinggi misalnya 1920 1080,
Anda bikin aplikasi di situ udah bagus banget tuh user interface-nya. Anda jalankan di sebuah komputer atau laptop yang resolusinya lebih kecil, 1366, 768, itu jadinya ngaco biasanya ya. Nah, untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibikin bisa jalan di berbagai resolusi, ini harus diganti modenya menjadi scale with screen size ya, scale with screen size. Nah, ini harus diganti. Dan di sini nanti akan muncul pilihannya referensi resolusi. Ini biasanya diisi dengan laptop atau komputer yang dipakai buat ngedesain. Ini karena laptop saya resolusinya 1920 1080. Nah, jadi ini pastikan disesuaikan dengan laptopnya. Kalau yang 1366 768 juga diisi aja. Terus di sini ada screen match mode, match width and height. Ini kita kasih 0,5. Jadi artinya dia akan mencoba memprioritaskan untuk memetakan user interface itu di bagian tengah layar. Jadi kiri kanan atas bawah kalau hilang-hilang nggak apa-apa lah. Dia akan fokus di bagian tengah. Terus di bagian game, di bagian panel game ini ada defaultnya adalah free aspect. Ya, free aspect ini dia apa namanya tidak terikat dengan resolusi. Nah, cuman untuk memastikan bahwa elemen yang sudah kita pasang benar, sebaiknya jangan pakai free aspect. Ini harus kita ganti sesuai dengan resolusi. Nah, ini kan 1920 nih resolusinya. Nah, berarti ini juga kita pilih yang 1920 1080. Kalau di teman-teman laptopnya nggak ada, tidak ada resolusinya, tinggal ditambah dulu. Ada klik di sini add new item, nah masukin resolusinya. Kalau ada mah tinggal pilih. Oke, sampai sini berarti resolusinya settingan kita untuk kanvas sudah benar ya. Saya coba klik di sini. Saya akan coba demokan apa yang terjadi ketika resolusinya, ketika settingannya sudah benar. Saya coba. Saya geser di pojok kiri, pojok kanan atas, pojok kanan bawah. Ini ngehalangan nih hese. Nah, saya cabut ya. Oke, apa yang terjadi ketika ini sudah benar, teman-teman? Coba perhatikan. Ketika saya full screen, posisi button ada di mana? Di pojok kanan bawah. Ketika saya kecilin, posisi button ada di mana? Di pojok kanan bawah. Kalau saya iseng kecilin, posisi button ada di mana? Di pojok kanan bawah. Nah, jadi ini salah satu fungsi yang ditawarkan Unity untuk membuat apa ya? Membuat aplikasi yang bisa jalan di berbagai resolusi. Ya minimal kalau ada perubahan gesernya nggak jauh lah. Nah, untuk memastikan bahwa si ini benar-benar semakin apa namanya? Semakin yakin elemennya tidak kejauhan ketika dipasang di resolusi yang beda. Nah, Anda harus paku setiap elemen user interface dipaku pakai palu supaya nggak kemana-mana. Nah, ini ada namanya anchor ya, ancor. Di sini karena di bagian pojok eh, kanan bawah ya si ini kan button disimpan di pojok kanan bawah. Artinya button ini harus kita paku di pojok kanan bawah supaya nanti kalau geser nggak jauh-jauh. Nih ya, dipaku. Steng. Ya, pindah ke sini, selesai. Atau kalau misalnya Anda mau bikin, oh saya bukan mau di pojok kanan bawah, saya mau di pojok kanan atas. Nah, misalnya buttonnya ternyata disimpan di sini. Nah, jangan lupa dipaku. Dipaku di pojok kanan atas. Nah, lihat di sini. Terus ada encor kanan atas. Steng. Ya, dipaku ya. Ini untuk memastikan agar si button ini nggak kemana-mana ketika nanti resolusinya, ketika aplikasi dijalankan di resolusi yang berbeda. Oke, masalah paku-pakuan sudah, masalah resolusi sudah. Nah, sekarang baru kita masuk ke masalah utama, yaitu membuat game menu
Elemen-elemen di menu defaultnya itu ada background tadi ya, ada background, ada judul, dan juga ada button. Nah, di sini kita akan coba bikin dulu ya, bikin dulu beberapa. eh, Klik kanan di kanvas. Ya, sebenarnya Anda bisa klik kanan di kanvas atau langsung game object, UI, image. Nah, ini image. Ini yang pertama saya mau bikin background. Saya akan kasih nama background dulu. Nah, ini ada loh. Double. Oke, ini ada background. Anda bisa menggunakan ini nih. Ini namanya rectul. Rectul untuk membesarkan elemen gambar. Atau kalau misalkan karena memang kita sudah mau full screen otomatis, Anda bisa pakai komponen rect transform, diklik. Kemudian di sini ada paling bawah, pojok kanan bawah, pencet tombol Alt di keyboard. Alt. Nah, nanti kalau kalau dipencet Alt nanti dia berubahnya. Alt, Alt, pencet Alt terus diklik. Alt, klik. Nanti otomatis dia membesar sendiri. Oke, ini apa tuh? eh Gambar untuk background. Terus kita juga perlu gambar untuk judul. Nah, karena judulnya juga pakai gambar, kita bikin juga title. Ini title. Nah, saya kasih tanda warna merah ya buat nandain. Nanti kita ganti. Kemudian kita perlu dua button. Button yang pertama adalah button about untuk menampilkan apa tuh? Menampilkan si yang bikin, menampilkan tim Anda. Kalau button play nanti untuk masuk ke scene selanjutnya. Kita bikin dua button. Legacy button. Ini buttonnya kasih kasih warna biru. Ini saya kasih warna dulu supaya buat ngebedain ya. Nanti akan kita balikin lagi ke putih kalau gambarnya sudah dapat. Oke, ini saya duplikat. Di sini ada about. Di sini ada play. Di sini ada about. Ini bold 32. Gambarnya ada nggak? Ini ada 40 cukup. Nah, 40 ya. Masukkan 40. 40 about. Oke, kita sudah punya background. Kita sudah punya title di sini. Kita sudah punya dua tombol ya. Ada play sama about. Nah, untuk about ini kita harus menampilkan sebuah pop-up panel. Pop-up panel yang menunjukkan about ini apa gitu isinya. Kita bikin lagi pakai image. Jadi salah satu fungsi image ini banyak banget. Pop up about-nya saya kasih warna ungu ya, biar kelihatan dulu. Ini kalau dalam istilah user interface itu namanya mockup. Nah, kita bikin mockup aja. Kita kasih nama, hmm, oke, kita ngasih nama panel about. Kemudian eh kita perlu juga tombol close untuk si panel about-nya. Jadi saya klik kanan di panel about, saya pilih legacy button. Ini saya kasih warna merah. Biasanya kalau tombol close warna merah kan ya. X ininya warna putih biasanya bold. Ini saya kasih nama close. Terus saya ke atas. Nah, ini karena posisinya kita sudah main posisi di pojok kanan atas. Sekali lagi biar nggak acak-acakan. Kita paku ya. Paku di pojok kanan atas. Nah, mumpung ingat nih. Tombol close dipaku di pojok kanan atas. Ini saya matiin dulu ya. Ini namanya tombol set aktif. Kemudian bagian apa nih? Title kita paku juga. Kita paku di pojok
Ini di tengah atas, kita paku di situ. Button dan ini sepertinya kita bisa paku di bawah. Ting, ting, gitu ya. Oke, jadi untuk sementara ini background sudah ada, title sudah ada, play sama bot sudah ada. Tinggal mungkin yang bisa kita lakukan duluan adalah memasang interaksi kepada about. Jadi ini ceritanya ketika tombol about diklik, maka si panel about akan muncul. Nah, caranya gimana nih? Caranya kalau pakai Unity gampang banget. Anda tinggal klik about-nya, si button about ini, terus lihat ke inspektor. Nah, di sini ada beberapa komponen ya. Ada Rex Transform, ada komponen Canvas Renderer, ada komponen Image, nah ada komponen Button. Komponen ini yang kita perlukan karena di dalam komponen Button ada namanya event on click. Kita klik plus, artinya akan menambahkan sebuah event di sini. Nah, di sini ditanyakan mau masukin objek apa. Nah, jadi button ini kalau kita lihat tadi tujuannya adalah kalau saya klik tombol button, maka si panel about akan muncul. Nah, itu kalimatnya. Kalau saya klik about, button about, maka panel about akan muncul. Panel about akan muncul artinya yang harus kita masukin adalah panel about di sini. Panel about akan muncul. Muncul, nama fungsinya adalah game object set active centang. Jadi ini kalau dibaca, if I click button, then panel about will set active true. Nah, itu bahasa kerennya. Kalau bahasa kitanya, kalau saya klik button, si panel about muncul. Gitu. Coba kita tes. Kita tes about. Nah, muncul kan? Kalau saya klik, udah muncul. Kalau saya klik ini gimana? Harusnya kan hilang. If I click red close button and panel about will set active false. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini saya nyalain lagi, saya set active true lagi biar muncul. If I click this button, red button, then panel about will set active false. Kalau saya klik tombol X ini, panel about-nya hilang. Gitu. Kita matikan. Oke, jadi ini dan ini proses memunculkan dan menghilangkan ini bisa Anda gunakan di semua scene dengan terserah yang mau dihilangin apa, mau dimunculin apa. Caranya sama. Klik about, muncul panel. Klik close, panelnya hilang ya. Jadi ini adalah dua mekanik dasar yang Anda nggak perlu bikin script untuk membuat ini. Cukup eh, menggunakan event on click yang sudah disediakan sama Unity. Oke, sekarang secara mockup sudah beres. Sekarang kita akan coba mengisi mockupnya. Mungkin yang pertama dari judul kali ya. Kita akan coba bikin judul. Namanya apa ini? Oke, sebelum kita ngomongin nama, mungkin seperti biasa karena kita nggak boleh jorok ya di Unity nanti kita akan coba buatkan dulu folder image. Jadi semua image yang kita download masukkan ke dalam folder ini biar rapi. Kita akan, saya lupa. Mungkin saya langsung menggunakan nama ini aja, nama Jetchill aja, Jetchill 101 nama aplikasinya ya. Teman-teman bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan Photopea, bisa menggunakan Adobe Illustrator, boleh menggunakan aplikasi apapun untuk membuat judul aplikasi bebas. Nah, cuman karena saya lebih suka shortcut ya. Ini saya menemukan satu buah situs yang keren banget namanya cooltext.com. Untuk bikin ini, Anda bisa langsung menggunakan salah satu dari apa nih bentuk
teks yang disediakan. Jadi kita tinggal milih aja. Mungkin untuk contoh saya minta yang ini lah. Wah keren nih, Skapeng AI-nya aja lah. Wah ada iklan pula. Nah, saya bikin satu buah judul namanya Jetchill 101. Ini saya save as aja. Nah, kemudian saya drag ke sini ya. Jadi selesai tahap yang pertama teman-teman saya sudah berhasil membuat apa tuh teks ya, membuat teks dengan menggunakan full text. Yang ini akan saya drag ke title. Nah, coba kita drag nih ya. Di bagian image ini kan ada nih source image ya, source image. Kemudian saya akan coba drag. Nah, nggak bisa teman-teman. Jadi defaultnya ketika Anda mendrag sebuah image apapun ke dalam folder Unity, defaultnya Anda tidak akan bisa ngedrag itu ke source image ini. Nggak bisa eh, masuk ke dalam kotak yang ini. Kenapa? Karena ini masih Coca-Cola, teman-teman. Masih Coca-Cola, masih Fanta. Sementara yang diminta sama source image apa? Sprite. Nah, ini ya. Dalam dunia komputer, sprite itu artinya gambar. Jadi ini masih dianggap sama Unity bukan gambar. Ini dianggapnya masih Coca-Cola atau Fanta. Ini harus kita ubah jadi Sprite dulu. Cara ngubahnya di bagian ini pas Anda klik gambar, ada tulisan texture type. Pas Anda klik drop down ini ya, ada tulisan Sprite 2D dan UI. Nah, jadi mengubah Coca-Cola jadi Sprite. Nah, kalau Coca-Cola dan Fanta sudah jadi Sprite, kita apply. Kemudian kita klik play yang tadi ya. Nah, baru bisa masuk. Cirinya sebenarnya kalau split itu adalah di bagian pojok kiri nama ada beginian. Nah, ada apa tuh? Ada logo segitiga kecil. Nah, kalau ini udah muncul berarti sebenarnya ini udah menjadi sebuah split, bukan lagi Coca-Cola. Jadi bisa langsung di drag muncul gitu. Nah, cuman kalau kita lihat di sini tampilannya ini merah semua ya. Merah semua karena tadi kan saya tandain jadi warna merah. Ini kalau saya tandain warna biru jadi hitam. Standarnya kalau Anda sudah punya gambar yang bagus, silakan dikembalikan warnanya ke putih supaya nanti warna aslinya keluar. Oke, ini JC101 sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan cari background. Backgroundnya apa ya kira-kira ya? Saya mau cari backgroundnya aja lah. Background planet. Oh, planet wallpaper. Jadi ceritanya saya akan mencoba membuat sebuah aplikasi tentang planet-planetan. Ini bagus banget nih. Ini aja lah ya. Gambar pertama yang saya lihat langsung saya download. Tapi ini kayaknya burik ini. Burik nggak? Ini kali nih. Yang nggak burik dong mana? Nah ini nih nggak burik nih. Save as image JPEG. Oke. Saya download, saya masukin. Nah, kemudian saya akan masukkan ini ke dalam image ya. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena masih Coca-Cola. Ini harus kita ganti dulu jadi Sprite. Nah, gambarnya. Setelah jadi Sprite, ini udah Sprite, rasa jeruk. Nah, baru bisa. Oke, sudah berhasil. Ini sudah kelihatan game menunya. Kemudian selanjutnya kita perlu tombol ini nih. Tombol about dan play. Kita perlu cari tombol ya. Teman-teman bisa menggunakan Photoshop ya untuk bikin tombol. Tapi kalau untuk keperluan kita nih sekarang karena kita nggak sempat ya. Jadi kita coba bisa mencari tombol dari internet. Kata kuncinya button, game button, main menu button PNG. Button.
Um, Menu button PNG ya gini lah. Main menu atau ada tulisannya main menu ya. Clean button ini bagus nih. Kita coba pakai ini aja kali ya. Oh ini bagus nih kayaknya. Free icon nah, ini apa gratis. Transparan background. Oke lah kita coba aja ya. Mudah-mudahan memang sesuai namanya PNG. Kita masukin ke sini. Kemudian saya coba masukin ke play ya. Tombol play. Mana tombol play ini? Source image ya. Di drag nggak bisa. Kenapa? Karena masih Fanta ya. Belum Sprite. Ganti dulu jadi Sprite. Set. Oke, sudah jadi teman-teman. Buttonnya langsung berubah. Cuma ini karena jadi warna biru ya. Artinya warna biru muda sebenarnya. Cuman ini bisa saya ganti warna kuning nggak? Oh, jadi agak hijau nih. Gini lah. Nah, gini lah ya. Jadi buttonnya agak sedikit berapa tuh? Nuansanya nuansa hmm, planet-planetan. Agak-agak gelap gitu. Nah, sini. Gini lah. Dan si apa teksnya jangan lupa dikasih warna putih. Jadi pastikan ketika Anda membuat button itu tulisannya bisa dibaca sama orang. Jadi harus kontras. Nah, kita sudah punya tombol play yang dengan tekstur, tapi yang about masih kotak. Nah, ini caranya kita bisa mengcopy si ukurannya. Jadi Anda klik ke tombol play, kemudian cari di bagian Rect transform. Nah, klik titik tiga, klik copy komponen. Pindah ke button, kemudian ke rect transformnya ada paste komponen. Nah, ini otomatis dia akan berubah ukurannya. Cuman splitnya kan masih sama. Nah, splitnya kita drag sendiri. Nah, untuk warna, ini kan harusnya sama juga nih. Play sama si about. Kita bisa copy warna dari yang si play. Anda bisa klik di sini, nanti ada di panel color ini ada namanya tulisan hexadesimal F5B021. Nah, ini kita copy aja angkanya. Kemudian masukin ke si about, klik yang ini. Warnanya daripada kita nyari-nyari kan susah ya. Ini aduh berapa ya? Kok kayaknya kurang sedikit agak beda. Ah, kita copy aja, paste di sini. Otomatis warnanya akan sama. Satu lagi tulisannya jadi putih tadi. Dan warna ininya 60 seingat saya. Nah, gitu. Oke, ini udah berhasil. Oh ya, satu lagi yang kelewat adalah ini. Ya, aduh, ininya gimana ini? Kita cari lagi lah. Kita cari lagi. Oh, frame dialog. Nah, frame dialog. Waduh, kenapa frame dialog ini salah berarti? Frame menu. Frame menu. Wah, ini frame menu ya. Hmm, kenapa frame menu begini? Salah. Oh ini bagusnya kayaknya nih. Ini kayaknya, aduh nggak bisa deh. Ini free download. Nah ini kayaknya, ini bagus juga nih. Picture frame free. Saya cari yang free lah. Free frame menu download mana yang free? Aduh, bermasalah ininya. Udah ini aja lah ya. Karena kita tidak punya pilihan.
Oke, kita masukin ini aja, teman-teman. Jangan lupa ini harus kita jadiin sprite dulu. Masukin ke panel about, boom. Nah, ininya kita ganti warna putih. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, nanti di bagian sini, di bagian tengah biasanya teman-teman bisa nambahin foto orang, foto timnya di sini biasanya. Nah, saya kasih warna putih ya. Nah, boleh nama timnya, nama apa tuh fotonya biasanya. Sebentar, ini mana? Saya kasih warna hitam. Di sini kasih nggak ada gambar ini ya, nggak ada gambar. Ini kayaknya bisa. Nah, ini. Nanti biasanya di sini tulisan ada nama siapa yang game designer, game programmer dan sebagainya. Ini di bagian about. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. About. Keren. Mantap. Sampai sini udah mantap sih. Cuma karena kita ngomongnya adalah multimedia interaktif, multimedia ya terutama ya. Multimedia itu salah satu elemen dasarnya itu adalah animasi. Ini begitu saya lihat background ini kok kayaknya agak-agak kurang enak gitu karena tidak ada animasi yang muncul. Jadi sebaiknya dalam membuat background menu minimal ada sebuah gerakan yang membuat si game menunya tuh kelihatan keren. Walaupun cuma game menu tapi harus keren. Oh, salah. Game menu itu harus keren. Dari awal harus keren memang. Makanya kalau Anda lihat kayak Mobile Legends ya, walaupun cuma gambar gerak tapi itu ada partikel. eh apa tuh Genshin Impact? Genshin Impact itu kan game menunya keren banget. Dia jalan apa tuh kayak kayak jalan jembatan. Dan setiap kali Anda buka di hari dengan durasi yang berbeda, itu eh langitnya warnanya beda juga, sesuai dengan Anda ngebuka gamenya. Honkan apa Star Rail juga bagus tuh, ada kereta api gitu kan. Ada animasi, padahal cuma game menu. Kan kalau kita lihat mah, ngapain sih game menu keren-keren? Nah, salah, justru game menu itu harus yang paling keren, karena itu akan dilihat orang pertama kali. Jadi harus yang paling keren. Nah, untuk membuat game menu ini minimal agak keren, kita tambahkan video, teman-teman. Video apa yang mau kita tambahkan? Saya akan coba kembali ke Jetsi lagi. Waktu pas bikin splash screen itu kita pernah mana splash screen ya. Nah, di splash screen itu kan ada video ya. Ada video namanya Telkom University Official dan MetaLab. Nah, di sini saya sudah sediakan namanya menu Red Gold Particle. Nah, ini yang akan kita download untuk membuat si menunya kelihatan agak-agaknya keren. Kita coba download sebentar. Teng, 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 teng. Oke, sudah selesai di download. Kita langsung import ke Unity ya. Tinggal di drag. Sini. Kok hilang? Ini nih. Nah, kemudian kita akan masukkan videonya ke dalam main kamera. Ingat standar kalau mau masukin video langsung di drag ke main kamera, di drag terus nah ini dan kemudian kita play. Kita play, nggak kelihatan memang ya karena tertutup sama gambar. Ini triknya adalah gambar yang background ini opacity-nya kita kurangi. Opacity itu di bagian color itu ada yang warna warna putih ini diklik putihnya. Kemudian ini kan ada RGBA ya. RGB red, green, blue, A. A-nya alpha. Eh 255 itu artinya paling tinggi, nol paling rendah. Kalau saya kasih nol, maka yang muncul adalah videonya. Tapi kalau saya kasih 255, yang muncul gambarnya. Tapi kalau saya kasih tengah-tengah, misalnya saya kasih tengah-tengah nih,
150. Nah, maka nanti antara video dengan gambar akan muncul setengah-setengah. Nah, ini videonya sebentar. Ini ada yang kelewat tadi ya. Videonya karena kita perlu agak lama, kita kasih loop dulu, kita centang loopnya supaya dia agak lama mainnya terus-terusan. Kemudian backgroundnya saya tadi akan kurangi opacity jadi 150. 150. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang tampilan menunya agak berbeda ya. Jadi ada gambar planet, ada tombol play about, dan ada sebuah partikel yang bergerak maju. Ini kombinasi antara gambar dengan video, jadinya kelihatannya keren. Ada masalah. Masalahnya adalah saya mengganti ini, teman-teman mengganti angka ini ketika tombol play lagi nyala. Jadi kalau ini saya klik, yang terjadi adalah dia balik lagi ke 255. Nah, jadi ini salah satu hal yang teman-teman harus hindari ya. Jangan keasikan ngedit Unity ketika tombol play lagi nyala. Ini contoh. Wih, ini bagus banget ya. Ini keren banget loh di hosting sini. Ih, mantep gitu kan. Biasanya kalau yang baru-baru belajar Unity itu terlalu asik ngedit scene Unity. Tapi dia lupa bahwa ini lagi nyala nih. Yang terjadi adalah ketika Anda capek-capek ngedit, mungkin 2 jam, 3 jam, sebulan gitu, sebulan Anda ngedit Unity, tapi ini sambil nyala. Tiba-tiba begitu ini di close, kembali semuanya ke awal. Dan Anda tinggal nangis. Nangis gitu kan. Kenapa? Ya, belum di-save. Ya, nggak bisa di-save lah orang Anda ngeditnya pas lagi nyala Unity-nya. Jadi pastikan Anda hanya ngedit Unity setelah Unity-nya mati. Jadi kembali kita ke background ya. Background-nya saya kasih 150 lagi ketika Unity-nya mati. Kemudian jangan lupa sering-sering di-save file save. Pastikan di sini tidak ada bintangnya. Dan kemudian kita play. Sampai tahap ini teman-teman berarti kita sudah berhasil membuat sebuah game menu yang keren. Lengkap dengan tombol about. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana membuat perubahan bahasa ya. Supaya aplikasi Anda tidak hanya bisa berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi juga bahasa yang lain. Oke, sampai dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.